190210116. Saya Devi Setiawan, NPM 19021101119. Saya David Arif Sultan Serai, NPM 1902 Saya Dewa Kurniawan Nusantoro, NPM 1902 10117. Perkenalkan, nama saya Noval Halis dengan nomor NPM 190210121. Kami akan menjelaskan tugas mandiri mata kuliah jaringan komputer dan internet dengan tema kriptografi dan contoh program. Dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Putra Batam. Di sini kami berkelompok. Terdiri dari saya, Karisma Rahmi Pertiwi, selanjutnya teman saya Dewa Kurniawan, David Setiawan, dan Noval Kalis. Saya akan menjelaskan kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto dan grafia. Kripto yang berarti rahasia dan grafia yang berarti tulisan. Menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sejarah kriptografi. Kriptografi sudah digunakan sekitar 4.000 tahun yang lalu, diperkenalkan oleh orang-orang Mesir dengan menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Beberapa istilah kriptografi yang digunakan untuk menandai aktivitas rahasia dalam pengiriman pesan yaitu pengacakan pesan disebut dengan enkripsi, merapikan pesan acak disebut dengan dekripsi, pesan yang belum diacak dan yang telah dirapikan disebut dengan plain text, pesan yang telah diacak disebut dengan ciphertext. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya membahas tentang algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Algoritma kriptografi terdiri dari 3 fungsi, yaitu enkripsi, deskripsi, dan kunci. Keamanan algoritma kriptografi tergantung dari bagaimana algoritma itu bekerja. Keamanan kriptografi hanyalah dengan merahasiakan kunci yang dimiliki dari orang lain. Kunci itu sendiri memiliki fungsi yang sama seperti password. Keseluruhan keamanan dari algoritma tergantung pada kunci. Macam-macam algoritma kriptografi. Algoritma simetri. Algoritma ini sering disebut dengan algoritma klasik karena menggunakan kunci yang sama untuk kegiatan enkripsi dan deskripsi. Penerima pesan dari algoritma ini harus diberitahu kunci terlebih dahulu. Yang kedua, algoritma asimetri, sering disebut algoritma kunci publik, yang mana kunci yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi berbeda. Hash function, sering disebut fungsi satu arah. Fingerprint, message digest, yang merupakan suatu fungsi diperlukan bila ingin membuat sidik jari dari suatu pesan. Pesan ini benar-benar dari orang yang diinginkan. Teknik substitusi. Teknik substitusi merupakan pengganti setiap karakter dari teks asli dengan karakter lain. Terdapat 4 istilah dari substitusi sandi, yaitu manual pabet. Setiap karakter teks sandi menggunakan salah satu karakter teks asli. Polyalphabet. Setiap karakter teks sandi dapat mengganti lebih dari satu macam karakter teks asli. Monograph. Satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter asli. Polygraph. Satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter teks asli. Saya akan meneruskan materi dari kawan saya tentang Caesar cipher. Substitusi kode yang pertama dalam dunia penyandian tercatat pada waktu pemerintahan Julius Caesar yang dikenal dengan Caesar cipher atau sandi kaisar, yang menggantikan posisi huruf awal dari alfabet atau disebut dengan algoritma root 3.
itu ini gambar-gambar detailnya. Untuk rumus deskripsi, P sama dengan D kurung C kurung tutup sama dengan kurung buka C kurang K kurung tutup mut 26. Keterangan P merupakan teks asli, C teks sandi, K kunci. Jadi P sama dengan D kurung buka C kurung tutup sama dengan C kurangi 3 kurung tutup mut 26. Jika diberikan teks asli sebagai berikut hello dengan menggunakan kunci 3, maka akan dapat teks sandi sebagai berikut KDOOR. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kriptografi. Pada sistem operasi Unix root 13 adalah fungsi yang menggunakan caesar dengan pergeseran K sama dengan 13. Contohnya AECDE itu teks aslinya, dan teks sandinya itu NOPQRS dan seterusnya. Misal A teks asli dan teks sandinya itu N, E teks asli dan teks sandinya itu O, dan seterusnya. Untuk melakukan deskripsi, maka dilakukan enkripsi root 13 dua kali. Proses enkripsi itu plain teksnya misalnya selamat, SELAMAT, cipherteksnya itu FRYNZNG. Proses deskripsinya cipherteks FRYNZNG dan plain teksnya itu selamat. Jadi deskripsi itu kebalikan dari enkripsi. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Shift cipher. Teknik dari substitusi shift cipher dengan modus 26 memberikan angka kecepatan. Di sini kita hanya perlu mencocokkan alfabet dengan angkanya saja. Contoh teks asli selamat 18 E 11 0 12 0 19. Untuk mendapatkan teks sandi mempunyai kunci 11, jika lebih dari 20 setelah ditambah dengan kunci, maka dikurangi dengan 26, seperti 22 plus 11 sama dengan 33 min 26 sama dengan 7. Setelah dikonversi ke huruf, maka akan didapatkan teks asli SELAMAT, teks sandi DPWLXLE, kunci 11. Berikut adalah contoh program. Wow, hasil programnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan juga mohon maaf jika presentasi kami kurang berkenan di hati Anda semua.